Episode ke-51, Penyelidikan. Selamat jalan, semoga secepatnya engkau ke neraka. Ira menarik rambut wanita yang sedikit tersingkap. Dia memegang tangan Ira lalu mencekik leher Ira. Ira meronta, wanita itu mencoba melepaskan genggaman di rambutnya. Lambat-lambat pegangan Ira mengendor bersama dengan hilangnya kesadaran. Wanita itu merapikan rambutnya lalu segera berjalan keluar dari ruang perawatan. Baru saja dia menutup pintu, beberapa orang perawat melewati ruangan Ira dan masuk ke ruangan sebelah. Wanita itu mengurut dada, bersyukur tak ketahuan. Dia berjalan secepat mungkin, meninggalkan tempat itu. Hahaha, rasakan kamu perempuan bodoh. Pasti sekarang dia sudah meregang nyawa dan sebentar lagi aku akan menjadi Nyonya Robi. Tawa khas wanita itu menggelegar. Dia kemudian membuka masker. Nampak wajah Maya yang putih. Dia segera menghapus riasannya, lalu berganti pakaian. Dia memarkir mobil di parkiran rumah sakit. Perawat yang sedang berdinas memasuki ruangan Ira melihat kondisi pasien yang masih tertidur. Perawat hanya mendekat tak ingin membangunkan Ira yang nampak lelap. Tak sengaja kaki perawat menginjak spoit bekas Maya menyuntikkan obat ke dalam infus. Perawat tersebut mengamati spoit, mencium benda tersebut. Dia kaget saat mencium bau yang tak familiar. Dia segera memeriksa denyut nada Ira. Perawat itu langsung pucat. Nadi Ira tak lagi teraba. Ira tak lagi memakai monitor jantung karena dia sudah keluar dari kondisi kritis. Perawat itu berlari keluar memanggil teman piketnya. Dia lalu menghubungi dokter yang kebetulan sedang makan siang. Mereka gegas ke tempat Ira dan melakukan pertolongan pertama. Wajah-wajah panik tak bisa mereka sembunyikan. Beberapa kali perawat hampir bertabrakan karena semua terburu-buru melakukan tugas mereka. Setelah setengah jam berjuang, Ira berhasil diselamatkan, walaupun kondisinya kembali kritis. Robi yang diberitahu kondisi Ira tersenyum. Dia senang kalau istrinya dalam kondisi kritis. Dia sedang berada di kantor saat kejadian itu terjadi. Robi mengambil ponsel lalu menghubungi Maya. Dia menyuruhnya bersiap. Mereka akan pergi berlibur ke villa milik Robi. Maya menyetujui dengan segera kembali ke kamarnya untuk mengatur pakaian yang akan dia bawa berlibur. Dokter yang menangani Ira merasa janggal akan kondisi pasien. Tak biasanya pasien dengan tanpa diagnosa apa-apa dia kejang. Mereka sudah membawa spoit tersebut untuk diteliti. Dan setelah keluar ternyata obat yang diberikan adalah obat yang dipakai untuk menghukum mati para narapidana yang mendapat vonis mati. Atas saran beberapa dokter, maka pihak rumah sakit melaporkan peristiwa ini. Pihak rumah sakit pun menghubungi Robi untuk memberitahu keputusan pihak rumah sakit, namun tak diangkat. Polisi bergerak cepat. Dika yang saat itu meninggalkan nomor telepon jika terjadi apa-apa kepada Ira, dihubungi oleh pihak rumah sakit. Alangkah terkejutnya dia ketika tahu jika sepupunya ingin dibunuh. Dia yang sedang bertemu dengan seseorang segera meninggalkan tempat itu dan segera ke kantor polisi untuk mengetahui kronologi kejadian. CCTV rumah sakit diperiksa, sampai akhirnya mereka menemukan sosok wanita yang berbadan gemuk masuk ke ruangan Ira. Namun karena dia memakai masker sehingga sulit dikenali. Dika yang melihat CCTV tersebut ikut merasa geram. Sampai pada akhirnya mereka melihat wanita itu keluar dan menuju tempat parkir. Untung saja tempat parkir rumah sakit memakai CCTV. Dan sungguh kebetulan mobil yang ditumpangi tepat parkir di bawah CCTV. Plat mobil yang membawa wanita itu dicatat dan ditelusuri. Polisi tercengang ketika mengetahui jika mobil itu baru dibeli sebulan yang lalu dan pemiliknya adalah Robi. Dika mengepalkan tangan. Pihak kepolisian segera mengarahkan personilnya untuk meminta keterangan kepada Robi. Para intel kembali dikerahkan untuk mencari Robi di rumah dan di kantor. Sayangnya Robi tak ada di dua tempat tersebut. Mereka seperti kehilangan jejak, membuat pihak kepolisian semakin curiga kepada Robi. Dika merasa kalau polisi tak akan mampu menyelesaikan kasus ini dengan cepat, sehingga dia meminta bantuan kepada seorang teman untuk menghabisi Robi. Mereka janji akan bertemu di sebuah kafe.
Sialan, kenapa ini harus terjadi kepadaku? Teriak Danu, membuat Bu Marni dan Mira yang sedang duduk di luar berlari masuk ke dalam kamar perawatan. Nampak Danu sedang mengacak rambutnya. Selimut yang menutupi tubuhnya kini teronggok di lantai. Bu Marni mendekati Danu, mengambil selimut dan menyelimuti Danu kembali. Ibu sudah puas kan? Ini kan yang ibu harapkan? Tanya Danu tiba-tiba. Bu Marni yang mendengar pertanyaan Danu terdiam. Dia memegang dada, mencoba bersabar, tak ingin terpancing. Untuk apa ibu ada di sini? Untuk menertawakanku? Tanya Danu lagi. Kini tatapannya begitu tajam menatap Bu Marni. Mas, sadar, kamu lagi sakit. Jangan banyak teriak, Mira mengingatkan. Diam, kamu juga senang kan lihat aku seperti ini? Tanya Danu. Dia menunjuk Mira, sedangkan yang ditunjuk hanya memutar bola matanya malas. Sana, kalian keluar, aku tidak butuh kalian, usir Danu. Danu mulai mengamuk. Dia melempar Mira dengan bantal, kemudian dia mencabut infus yang terpasang di tangannya. Mira segera berlari mencari perawat. Nak, sadar, jangan seperti ini, ucap Bu Marni sambil mengelus lembut kaki Danu. Sana, jangan sentuh-sentuh aku, teriak Danu. Kamu kok ngomong seperti itu? Ingat dosa, ucap Bu Marni. Hei, siapa yang menyuruh kamu bicara seperti itu? Sudah kubilang, untuk apa kamu ke sini? Aku tidak butuh bantuanmu, teriak Danu histeris. Bu Marni tak menjawab apapun, dia kecewa. Ternyata anaknya tidak berubah. Dia lalu menjauh dari tempat tidur Danu, lalu memberi kode kepada Mira agar mereka keluar. Dasar sinting, ucap Mira sebelum mengikuti langkah Bu Marni keluar dari ruangan itu. Loh Bu, kita mau kemana? Kok ninggalin Kak Danu sendirian? Tanya Mira. Dia melihat Bu Marni melangkah ke arah parkiran. Pulang, biarin saja dia di rumah sakit. Ibu akan menghubungi pihak rumah sakit untuk bernegosiasi, supaya Danu bisa ditempatkan di rumah sakit sampai sembuh. Kok? Tanya Mira. Biar dia cepat sembuh, karena kalau di rumah pasti dia tidak akan bisa latihan. Kamu lihat sendiri tadi emosinya masih belum stabil. Mira mengangguk-angguk mendengar penjelasan Bu Marni. Bu Marni ke arah ruang administrasi untuk melunasi biaya perawatan Danu dan berkonsultasi tentang rencananya. Pihak rumah sakit menyambut baik keputusan Bu Marni. Danu akan ditempatkan di asrama khusus pasien yang akan dilatih berjalan. Setelah membayar biaya administrasi dan melihat kamar tempat Danu akan tinggal, Bu Marni pamit pulang. Bu Marni sengaja mengganti nomor telepon, begitupun Mira. Mereka sengaja supaya Danu tak bisa menghubungi mereka, karena mereka tahu kalau Danu tak akan mau dirawat. Dia tersenyum meninggalkan rumah sakit. Bu Marni membayangkan Danu yang akan berteriak jika tahu dia ditinggalkan di rumah sakit.